Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Rahman dengan NIM 21.11.3975. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan perintah operasi input-output pada terminal Ubuntu. Terdapat 4 percobaan yang akan kita lakukan, yaitu percobaan pertama mengenai file deskriptor, kemudian percobaan kedua mengenai redirection, kemudian percobaan ketiga mengenai pipeline, kemudian percobaan keempat mengenai filter. Langsung saja kita mulai percobaan pertama, yaitu output ke layar menggunakan input dari sistem menggunakan perintah ps. Mula kita buka terminal kita terlebih dahulu, yaitu klik kanan open in terminal, kemudian masukkan ps, enter, maka akan muncul keterangan seperti berikut ini. Dan selanjutnya output ke layar input dari keyboard menggunakan perintah cat. Kita masukkan perintah cat. Maka pada tahap ini kita masukkan kata yang ingin kita inputkan. Saya ambil contoh. Halo, apa kabarmu? Baik, baik saja bukan? Enter. Maka akan muncul langsung ke konsol ketikan kita tadi. Selanjutnya kita keluar dan masuk ke terminal awal dengan cara tekan Ctrl D. Kemudian input dari keyboard dan output ke alamat internet. Jika kita ingin mengirimkan email menggunakan terminal, kita gunakan perintah mail, kemudian email yang akan kita tuju. Kita ketikkan mail, kemudian masukkan email yang kita ingin kirim. Kemudian enter. Kemudian pada CC bisa dikosongkan, subjeknya bisa diisi keluh kesahku, tugas ya banyak banget ya. Pada kolom berikut kita masukkan pesan yang ingin kita kirimkan ke email yang kita tuju. Kemudian jika sudah, kita tekan enter, kemudian Ctrl D, maka email akan terkirim ke email yang kita tuju. Kemudian kita clear agar bersih. Selanjutnya input nama direktori membuat direktori baru. Bila terjadi error maka tampilan error pada layar. Kita masukkan perintah mkdir mydir, maka akan create folder baru bernama mydir seperti yang kita masukkan tadi. Kemudian kita coba create lagi dengan nama folder yang sama, maka akan muncul mkdir cannot create directory file exists. Tandanya adalah kita sudah membuat folder bernamakan mydir. Maka dari itu kita tidak bisa membuat folder yang bernamakan sama. Kemudian kita masuk ke percobaan kedua, yaitu pembelokan redirection. Kita clear biar bersih. Pembelokan standar output menggunakan cat 1 lebih dari myfile.txt. Kita masukkan perintah tersebut, cat myfile, maka akan tercreate file baru bernama myfile.txt sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Pada tahap ini kita masukkan apa saja yang ingin kita masukkan ke file myfile.txt. Kita ambil contoh, ini adalah teks saya simpan ke txt, kemudian enter. Kemudian jika sudah selesai memasukkan datanya, kita tinggal tekan Ctrl D. Maka pada myfile.txt akan tercreate kata yang kita ketikkan tadi. Perintah cat ini berarti kita memasukkan kata ke dalam file tersebut.
Kemudian selanjutnya pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Oke, kita masukkan cat 0 myFile.txt. Maka perintah ini menunjukkan isi dari myFile.txt. Atau kita bisa menggunakan perintah cat myFile.txt. Maka sama saja akan memunculkan isi dari file myFile.txt. Kemudian langkah ketiga, membelokan standar error untuk disimpan di file. Pada percobaan ketiga ini dimaksudkan ketika kita mempunyai pesan error, maka pesan error tersebut dapat dimasukkan ke sebuah file. Kita coba perintah mkdir mydir, maka akan muncul pesan error cannot create directory mydir file exist. Karena mydir sudah ada, maka kita tidak bisa membuat file folder yang bernamakan mydir. Maka akan muncul pesan error seperti berikut. Dan kita akan memasukkan pesan tersebut ke file myerror.txt. mkdir mydir myerror.txt. Kemudian enter, maka akan tercreate file baru bernama myerror yang isinya adalah pesan error yang kita dapatkan ketika kita membuat folder mydir tadi. Kemudian selanjutnya, jika ingin melihat isi dari file myerror dan dimunculkan pada terminal, kita menggunakan perintah cat myerror.txt. Maka akan muncul isi dari file myerror.txt-nya. Dan kita clear agar bersih. Dan selanjutnya, notasi pembelokan standar error dengan tanda notasi berikut adalah identik dengan file descriptor 1. Kita masukkan perintah ls file baru. Maka akan muncul pesan error seperti berikut. Kemudian kita coba pindahkan pesan error tersebut ke sebuah file dengan perintah ls file baru out.txt. Maka akan tercreate file baru bernamakan out.txt yang berisikan pesan error yang kita dapatkan ketika mengetikkan perintah ls file baru. Kemudian kita coba baca isi dari out.txt, akan muncul isi dari file out.txt. Kemudian selanjutnya masukkan perintah ls file baru out.txt dan 1. Akan muncul pesan error sama seperti ketika kita mengetikkan ls file baru tadi. Kita coba, ada pengaruh. Ternyata ketika kita masukkan perintah tersebut, maka isi dari pesan error yang terdapat di file out.txt tadi akan hilang. Dan kita coba cat out, baca ulang isi file out.txt, maka sudah tidak ada isinya. Dan selanjutnya perintah yang kelima, notasi pembelokan standar output adalah sama dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Kita masukkan perintahnya echo mencoba menulis file
Nulis file surat, akan tercreate file surat yang berisikan ketikan yang kita masukkan tadi. Kemudian selanjutnya cat file baru maka akan muncul file baru. Oke. Kemudian kita lihat isi dari file baru. Yang terlihat isinya adalah seperti berikut. Kemudian selanjutnya notasi append. Kita masukkan perintah echo kata pertama yang berarti kita memasukkan kata pertama ke dalam file surat. Benar, kata pertama dimasukkan ke file surat. Kemudian kita masukkan kata kedua ke file surat dengan menambahkan di bawahnya, di bawah kata pertama. Kita gunakan perintah echo kata pertama, kata kedua, kemudian tanda lebihnya ada 2 kali ke file surat, akan tertambah di bawah dari kata pertama. Dan kita ulangi langkah yang sama, echo kata 3 surat. Kemudian kita lihat isi dari file surat. Benar, berisikan ketiga inputan yang kita ketikkan tadi. Kemudian kita ketikkan perintah echo kata keempat. Tanda lebihnya hanya 1 kali ke dalam surat. Dan kita lihat kembali isi dari file surat. Maka yang tersisa adalah kata keempat yang terakhir kita inputkan. Artinya, ketika kita memasukkan tanda lebih darinya hanya 1 kali, kita akan rewrite semua ini dan menggantikannya dengan kata keempat. Jadinya kata yang kita inputkan tadi terhapus ketika kita menginputkan kata keempat, karena tanda lebih darinya hanya 1. Oke, kita clear agar bersih. Selanjutnya percobaan ke-7 yaitu notasi here document digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Oke, kita masukkan perintah cat tanda awalnya plus, kemudian enter. Kita masukkan kata yang ingin kita inputkan. Saya ambil contoh, halo, apa kabar? Baik saja kan? Oke deh. Kemudian jika kita ingin mengakhiri inputan kita akhiri dengan tanda seperti yang kita inputkan awal tadi. Kita menginputkan plus 2, maka harus diakhiri dengan plus 2 juga. Kemudian terlihat, maka konsol akan mengeluarkan kata yang kita inputkan tadi. Dan kita coba lagi, cat menggunakan tanda persen 3 kali. Kita inputkan, halo, kamu oke? Oke deh.
Kemudian jika kita ingin mengakhiri inputan kita gunakan tanda seperti yang kita inputkan awal tadi, menggunakan persen 3 kali dan enter. Maka terlihat jika tanda ini mengakhiri inputan tadi, kemudian konsol akan mengeluarkan inputan yang kita masukkan tadi. Dan kita clear agar bersih. Dan selanjutnya percobaan ke-8. Notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi minus berarti menyelipkan input dari keyboard. Oke, kita langsung coba perintah cat myfile.txt minus surat. Maka akan muncul kata yang tersimpan di dalam file myfile.txt. Kemudian kita Ctrl D. Sekaligus perintah minus tersebut membaca file myfile.txt dan file surat. File myfile.txt berisikan kata berikut, kemudian file surat berisikan kata berikut. Kita pastikan benar. Kemudian selanjutnya, untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator lebih dari. Kita masukkan perintah echo hello, maka akan muncul kata hello seperti inputan ini tadi. Kemudian kita coba echo hello lebih dari output, akan tercreate file baru bernamakan output yang berisikan hello. Maka perintah ini bermaksud kita ingin membelokkan inputan hello ke dalam file yang bernamakan output. Kita coba yang lain. Echo siapa namamu. Kemudian kita belokkan, masukkan ke file percobaan. Maka akan tercreate file baru bernama percobaan yang berisikan inputan siapa namamu. Nah, benar. Oke, kita hapus saja filenya fm percobaan. Oke, kita ingin melihat isi dari file output menggunakan perintah cat output. Nah, isinya adalah hello seperti isi dari file output. Oke, kita clear agar bersih. Selanjutnya percobaan ke-10. Untuk menambahkan output ke file digunakan operator lebih dari 2 kali. Oke, kita masukkan echo by output, yang artinya kita menambahkan kata by ke dalam file output. Nah, awal tadi kita memasukkan hello, kemudian ketika kita menggunakan tanda lebih dari 2 kali, maka akan menambahkan kata di bawahnya. Oke, kita lihat isi dari file output menggunakan perintah cat. Benar, coba kita tambahkan lagi. Echo sehatkan, dan kita belokkan ke file output. Sudah tertambah, kita coba lihat isinya. Benar, kata inputan sehatkan yang kita inputkan tadi berhasil masuk ke file output dengan menggunakan perintah operator lebih dari 2 kali. Oke, kita clear. Kemudian percobaan ke-11, untuk membelokkan standar input digunakan operator kurang dari. Oke, kita coba perintah cat kurang dari output. Maka akan muncul isi dari file output. Oke,
Kemudian pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan, tapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Kita masukkan cat output out. Maka akan muncul file baru bernamakan out. Yang artinya perintah barusan yang kita buat adalah mengcopy isi dari file output dan kemudian dimasukkan ke dalam file baru bernamakan out. Kita coba lihat isinya menggunakan perintah cat out. Oke, isinya seperti berikut. Dan selanjutnya kita akan mengetikkan perintah cat output. Bedanya perintah ini adalah tanda lebih darinya ada 2 kali. Maka akan muncul tandanya adalah kita menambahkan isi dari file output tadi, kemudian ditambahkan ke bawah kata yang kita sudah kopikan di awal tadi. Maka tidak menghilangkan kata yang di awal tadi. Coba kita pindahkan kata dari file baru ke dalam file out. Kita gunakan perintah cat output, kemudian cat baru ke out. Maka file out yang sekarang akan tertambah kata dari file baru yang kita belokkan tadi. Kita coba lihat cat out. Benar. Pesan error sekarang tercopy ke dalam file out. Oke. Kita clear bersih. Kemudian selanjutnya perintah cat output ke output. Cat output. Maka akan menghilangkan isi dari file outputnya. Benar, tidak ada isinya. Dan cat out maka akan muncul keterangan seperti berikut. Ctrl C, cat out. Oke, ini adalah isi dari file out. Kita clear. Kemudian kita masuki percobaan ketiga, yaitu pipeline. Operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Kita masukkan perintah who, akan muncul user dari Ubuntu ini. Kemudian who pipe short, maka akan terurutkan harusnya. Karena ini hanya satu baris, maka tidak ada yang bisa diurutkan. Kemudian who short min r, maka akan muncul seperti berikut. Dan who tmp, maka akan tercreate file baru bernama tmp. Akan memasukkan informasi user ke file tmp.
kemudian short tmb. Karena hanya satu baris saja, maka tidak bisa dilakukan pengurutan. Kemudian kita hapus file tmb menggunakan perintah rm. Kemudian kita masukkan perintah ls min l /etc pipe more, maka akan terlihat isi dari file etc. Kita spasi yang kita akan mengurutkan isi dari file etc ini menggunakan perintah short ls min l /etc pipe short more. Oke, maka data akan urut seperti yang terlihat, tidak seperti ketika awal kita tadi memasukkan perintah ls min l etc more, tidak ada perintah shortnya, maka akan acak-acakan. Benar. Mulai dari angka 3, 1, 3, 2, 1. Setelah kita masukkan perintah short, maka akan urut 2, 3, 4, 1. Akan sesuai dengan urutan nama-namanya. Kita clear. Kemudian percobaan keempat. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Kita coba perintahnya. W min h pipe grab user Ubuntu-nya. Saya masukkan Rizky Rahman. Kemudian enter. Akan muncul syntax error. Selanjutnya grab user Rizky Rahman /etc /passwd, maka akan terlihat file directory. Dan kita coba perintah selanjutnya ls /etc pipe wc, akan muncul angka-angka ini. Kemudian kita perintah selanjutnya /etc pipe wc min l, hanya muncul satu angka saja. Kemudian kita masukkan perintah cat kelas 1.txt, maka akan tercreate file bernamakan kelas 1.txt. Kemudian kita masukkan kata atau data yang ingin dimasukkan ke file kelas 1.txt. Kita coba masukkan nama-nama, misal Maman, kemudian Juno, kemudian Agung, atau Yuli, Ade. Kemudian jika sudah selesai memasukkan datanya, kita bisa tekan Ctrl D. Kemudian kita coba buat file baru lagi. Cat kelas 2
.txt. Kita coba masukkan nama Husen, Badu, Asep, Muklis, Gama. Dan jika sudah selesai, kita bisa tekan Ctrl D. Dan kita ingin melihat isi dari file kelas 1 dan kelas 2 .txt, kemudian kita sorting agar urut. Kita gunakan perintah cat kelas 1.txt spasi kelas 2.txt, kemudian pipe sort. Maka akan tersorting isi dari file kelas 1 dan kelas 2 mulai dari huruf A, B, G, H, J, M, Y. Oke. Kemudian kita coba masukkan isi file dari kelas 1 dan kelas 2 kemudian dimasukkan ke file kelas.txt dengan menggunakan perintah cat kelas 1.txt kelas 2.txt kemudian tanda lebih dari kemudian kelas.txt, maka akan muncul file baru bernamakan kelas.txt yang berisikan data file kelas 1 dan kelas 2. Oke. Kemudian kita coba urutkan isi dari file kelas txt dengan perintah cat kelas.txt dan pipe short unique. Maka akan isi dari file kelas txt akan tersorting mulai dari A, B, G, H, J, M. Kita lihat isinya apakah urut. Oh tidak, oh berarti tidak mempengaruhi isi dari file kelas.txt nya, melainkan hanya mensorting data pada terminal Ubuntu nya. Oke, kita clear agar bersih. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba latihan dari nomor 1 sampai nomor 8. Mulai dari latihan 1, lihat daftar cara lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Oh, berarti kita nanti akan membelokkan data dari file direktori aktif apa saja, kemudian dimasukkan ke file yang bernamakan file baru. Oke, kita masukkan perintah ls min l, akan terlihat direktori yang aktif apa saja. Kemudian kita akan memasukkan data ini ke dalam file baru dengan cara kita ls min l, kemudian tanda lebih dari, kemudian baru. Maka akan muncul pada desktop file baru yang berisikan data direktori yang aktif tadi. Dan selanjutnya, lihat daftar cara lengkap pada direktori /etc /passwd, belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. Oke, kita akan lihat isi dari direktori etc /passwd apa saja. Passwd, kita menggunakan cat /etc passwd, maka akan muncul isi dari file direktori /etc /passwd. Kita akan membelokkan data ini ke dalam file baru ke dalam sini tanpa menghapus data yang ini dengan cara kita cat /etc /passwd, kemudian tanda lebih darinya ada 2 yang dimasukkan ke dalam file baru, maka akan tertambah ke dalam file baru. Oke, kita clear agar bersih.
Kemudian nomor 3, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Mula-mula kita akan melihat isi dari file baru. Dengan cara kita cat baru, maka akan muncul tampilannya seperti ini, isi dari file baru tadi. Kemudian kita akan mensorting, mengurutkannya. Short baru. Oke, maka akan otomatis terurutkan datanya ketika kita masukkan perintah short. Kemudian kita akan memasukkan data ini ke dalam file baru .urut. Kita akan membuat file baru di sini. Kita masukkan short baru, kemudian baru .urut. Titik. Oke, maka akan terbuat file baru yang urut, hasil dari sortingan file baru tadi. File baru yang ini kan belum urut ya, kemudian kita urutkan menjadi seperti ini. Oke, kita clear agar tidak sumpek. Kemudian kita masuk ke latihan kelima. Kita buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmd error.txt. Oke, kita akan membuat folder bernama latihan 2. Kita menggunakan perintah mkdir latihan 2. Sudah terbuat latihan 2. Kemudian kita buat lagi agar muncul pesan error. Mkdir latihan 2, maka akan muncul pesan errornya. Pesan error berikut akan kita masukkan ke file yang bernamakan rmdir error.txt dengan cara kita ketikkan perintahnya lagi, mkdir latihan 2 menggunakan notasi 2 lebih dari ke rmdir error.txt. Maka pesan error berikut akan masuk ke file rmd-error.txt. Oke. Terus kita masuk ke latihan ke-6, urutkan kalimat berikut: Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung dengan menggunakan notasi here document. Oke. Kita mula-mula menggunakan perintah cat, kemudian short pipe, short, kemudian here dokumennya dengan tanda awal sama dengan tanda penutup nantinya, add 3 kali. Kita masukkan Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Sudah selesai, kita bisa menutupnya dengan tanda add 3 kali sama seperti inputan awalan tadi. Oke. Maka data akan terurutkan secara otomatis karena kita memasukkan perintah short di sini. Terlihat jika Bandung terletak di atasnya Jakarta menurut urutan abjad. Oke, jika kita sudah selesai pada langkah ini, kita gunakan Ctrl D. Oke, kita clear. Selanjutnya adalah latihan 7. Hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru .urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, berarti kita akan menghitung isi dari file baru urut, isi jumlah baris, kata, dan karakter. Kemudian data hitungannya itu akan kita masukkan ke dalam file baru. Oke, kita coba lihat dulu isi dari file baru urut, baru.urut. Isinya yang terlihat seperti ini. Kemudian kita akan menghitungnya menggunakan perintah pipe wc. Cat baru.urut pipe wc.
Oke. Maka kan terlihat jika jumlah barisnya 61, jumlah katanya 196 dan jumlah karakternya ada 3697. Kemudian data ini akan kita pindahkan ke file baru dengan cara cat baru dot urut titik wc, kemudian kita masukkan ke baru. Saya akan mencoba menggunakan tanda lebih dari 2 kali agar data sebelumnya tidak terhapus. Apakah akan berhasil? Kita coba lihat apakah datanya berhasil masuk. Datanya ternyata tidak masuk. Jadi kita menggunakan tandanya 1 kali saja. Cat baru dot urut wc ke baru. Oke. Maka data dari hitungan kita tadi di file baru urut akan dimasukkan ke file baru seperti ini, seperti yang terlihat pada tampilan. Oke, kemudian kita lanjut ke latihan 8. Gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. Oke, kita coba cat hello.txt. Maka akan muncul file baru hello.txt. Ini tapi masih kosong dikarenakan kita belum menginputkan apa-apa. Oke, kita mulai menginputkan. Saya ambil contoh seperti pada latihannya. Cat duck dog chicken duck chicken cat dog duck. Oke, jika sudah, kita bisa menekan Ctrl D. Kemudian kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Cat hello.txt pipe short unique. Maka akan muncul urutan dari inputan kita tadi yang awalnya cat duck, kemudian di sini diurutkan mulai dari huruf C sampai huruf D. Oke, apakah filenya akan urut juga? Ternyata tidak urut. Ternyata yang urut hanya pada terminalnya saja. Dan kita coba perintah selanjutnya, cat hello.txt pipe grab dog pipe grab min v cat. Maka pada terminal akan mencari kata yang mengandung dog dan mengandung cat. Kita coba apakah seperti itu. Sepertinya seperti itu. Mungkin tidak berpengaruh apa-apa, hanya mengambil kata dog saja. Kenapa catnya tidak muncul? Oke, kita clear. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.